Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, remaja. Kembali kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera, damai bagi kita semua. Haleluya, mari kita semua datang kepada Tuhan Yesus yang selalu mempersiapkan berkat dan sejahtera sukacita bagi kita semua. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya Kau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapakku
untuk bangkit berdiri. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilakan untuk duduk atau berlutut. Kita mengambil waktu untuk berdoa masing-masing pribadi. Baiklah, bersama-sama kita mengucapkan doa ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan membebaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus adalah keselamatan, kebenaran, dan hidup. Mari kita serukan bahwa Yesus adalah kekuatan kita, karena kita akan selalu mengikuti Dia walaupun banyak godaan yang menerpa. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku
kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk dan kita akan berdoa dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sehingga bangsa-bangsa dapat terlepas dari pergumulan bersama untuk melawan mewabahnya virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa-bangsa, sehingga umat manusia semakin mengenal jalan-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia dalam menghadapi polemik ini, yang juga bergumul dengan perekonomian, sehingga sekarang sudah dimulai new normal, di mana kami dapat melakukan aktivitas seperti biasa, namun dengan terus mewaspadai terinfeksi virus corona. Maka kami berdoa kiranya Tuhan semakin menyatakan kasih-Mu dan melindungi umat manusia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga setiap warga Indonesia juga yang sekarang sedang mewaspadai terinfeksi virus corona, kiranya Tuhan kendalikan dan Engkau hindarkan virus corona daripada kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memulihkan setiap saudara-saudara yang sekarang terinfeksi virus ini, sehingga tidak menjangkit kepada semakin banyak orang di sekitarnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami mohon, supaya Tuhan memberkati juga para pemimpin yang mengatur regulasi pemerintahan dan perekonomian. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga para dokter dan tim medis dan sarana di rumah sakit, untuk dapat berguna, dan Tuhan kiranya memberkati, dapat memulihkan semakin banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran, dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sehingga gereja-Mu, Gereja Anglikan Indonesia, dapat menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati umat manusia. Terima kasih Tuhan, sehingga sekarang ini kami dapat menjadi berkat kepada banyak orang di sekitar kami. Tuhan kiranya memberkati semua saudara-saudara yang menjadi
donatur dalam kegiatan sosial. Dan Tuhan kiranya memberkati sehingga gereja kami juga dapat menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan dan juga untuk merawat kawanan, sehingga umat Tuhan semakin diberkati. Kami berdoa supaya Engkau berkati para pastor sebagai gembala dan juga sebagai alat Tuhan untuk menyuarakan suara-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin dan Engkau sertai, sehingga kami semua dapat bekerja dengan kuasa Tuhan yang menyertai dan Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Dan Kau berkatilah sehingga bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan hidup yang membuat orang semakin mempertanyakan tentang iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Namun kami berdoa supaya Tuhan kiranya mengokohkan dan Engkau menguatkan iman mereka, sehingga sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan saja, bahkan dalam situasi yang sulit. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati, sehingga dalam semua pemberitaan firman dan perenungan pribadi, mereka dapat menemukan dan mendengarkan suara-Mu yang menguatkan dan meneguhkan mereka masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati. Juga dalam kesempatan ini, kami mempersiapkan berbagai hal untuk dapat membuka kembali rumah Tuhan dalam beribadah bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati sehingga dalam new normal yang kami sebutkan ini, Tuhan kiranya membuat kami mengalami berbagai kemudahan untuk dapat mempersiapkannya, dan kami dapat beribadah kembali memanggil nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga semua pengurus dan semua jemaat-Mu dipimpin oleh Tuhan dapat bersukaria datang berkumpul bersama di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memulihkan semua saudara-saudara yang terinfeksi virus corona, juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh setiap saudara karena mewabahnya virus corona, sehingga berdampak kepada pendapatan dan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memulihkan perekonomian mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dapat mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Bahkan dalam keperluan hidup sehari-hari, kami berdoa supaya Tuhan kiranya mencukupkan, sehingga kami semua dapat bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan-Mu yang tiada henti terhadap kami. Juga Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan setiap saudara yang mengalami kelemahan tubuh, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur supaya Tuhan kiranya memberkati dalam masa akhir semester ini untuk anak-anak kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah membuat mereka melewati masa-masa ujian mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan mencukupkan dana-dana untuk keperluan pendidikan mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga sehingga semua jemaat-Mu dapat mengalami pertolongan-Mu dalam semua ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati juga setiap saudara-saudari yang mengalami pergumulan dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Bahkan dalam semua rancangan-rancangan kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa khawatir kami, karena kami sudah membawakan ke hadapan Tuhan dengan penuh percaya. Kami tahu Tuhan dengan belas kasihan-Mu akan menyertai kami. Bapa yang pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan doa ucapan syukur kita bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini, tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa,
Berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setiamu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan, penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Selidiki kami dalam firman-Mu Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Dan lihatlah hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh mengasihi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau matamu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia.
Salam jemaat Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dan jemaat Tuhan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu telah dikumandangkan di tengah-tengah kami. Dan kali ini kami melihat bagaimana Tuhan menguji iman seorang tokoh dari antara umat-Mu yang sungguh-sungguh dapat menginspirasi kami tentang bagaimana kami harusnya beriman kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat memahami perkataan ini dan tidak berlalu begitu saja daripada kami, namun menguatkan iman kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh siap bahkan dalam semua pencobaan dan ujian iman yang akan kami hadapi sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang akan berfirman kepada kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita bacakan tadi
dari kisah tentang Abraham. Sering kita merenungkan firman Tuhan ini dengan topik yang umum. Allah menyediakan, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan pengganti, dan lain sebagainya. Ini memang adalah baik bagi kita untuk mereview kembali dan mengingat seperti apa kita merenungkan firman Tuhan ini. Kali ini kita akan merenungkannya dengan tema bagaimana supaya lulus dari ujian iman. Tema renungan kita adalah bagaimana supaya lulus dari ujian iman. Kita memperhatikan di rumah karena anak-anak kita belajar di rumah, ujian di rumah. Pasti kita melihat beberapa perbedaan dengan semester-semester sebelumnya. Karena mereka ujian di sekolah dan kita hanya berangkatkan mereka dalam keadaan seperti sedang bergumul karena ujian akan didatangi di sekolah. Tapi kita sekarang akan melihat ketika mereka ujian di rumah, diawasi oleh orang tua. Bagi mereka ini berbedanya adalah karena mereka tidak dalam pengawasan guru secara ketat, sehingga mereka dapat melirik-lirik Google, buku catatan, ya. Namun lepas dari itu semua, yang kita lihat adalah bahwa kita menyaksikan sendiri mereka ujian. Dan kita tahu setelah mengambil gambar lalu kasih report ke guru-guru mereka, ini gambar anak saya ujian. Yang saya perhatikan adalah bahwa anak ini sedang ujian di hadapan saya. Saya melihat dia ujian. Dan yang terpikir oleh saya adalah anak ini ujian supaya lulus, supaya naik kelas. Ada satu sistem yang dibuat dalam dunia pendidikan, yaitu ujian dulu, lalu setelah itu terlihat result, ada hasil dari ujiannya, kemudian dia akan dinyatakan lulus. Sehingga bagaimana supaya kita lulus dari ujian iman? Berbedanya adalah karena ujian iman tidak ditentukan tanggalnya, tidak ditentukan versinya. Memperhatikan ujian Abraham ini dalam ujian iman, baru terjadi satu kali dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan korban, yaitu anaknya. Memang ada beberapa peristiwa seperti Yefta juga mau mengorbankan anaknya. Tapi di sini kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang biasanya Abraham memberikan sembahyang atau mempersembahkan korban bakaran itu dengan cara yang biasa. Tetapi kali ini Tuhan memberikan yang berbeda. Tuhan mengatakan anak yang engkau kasihi itu. Karena riwayatnya sudah jelas bahwa dalam seluruh perolehan Abraham, perolehan yang paling dinanti-nantikan, yang paling ditunggu-tunggu adalah untuk memperoleh seorang anak. Bahkan sampai terjadi penyimpangan dengan harapan untuk memenuhi perkataan Tuhan, firman Tuhan kepadanya, sehingga mengambil Hagar untuk diberikan oleh istrinya kepada Abraham, dan lalu memperoleh anak. Namun itu bukanlah anak perjanjian, karena Allah menjanjikan bahwa istrinya Sarah akan mengandung dan memperoleh anak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sehingga untuk menilai tentang bagaimana bergumulnya Abraham adalah menilai bagaimana dia memperoleh anak ini, dan bagaimana dia akan melepaskannya dengan mudah
Tentu tidak. Tidak semudah itu. Dia mengalami gejolak dan pergumulan. Sehingga ketika kita baca dalam kitab Ibrani yang dicatatkan dari Abraham adalah kisah iman yang paling berkesan adalah ketika dia mempersembahkan anaknya. Karena dia tahu bagi Allah semuanya sangat menjamin. Bahkan ketika dia pun memberikan anaknya, dia tahu bahwa Allah yang memberikannya dan tidak ada yang mustahil. Bahkan Allah juga yang memberikan dia untuk memperoleh anak itu. Dan Allah bisa membangkitkan juga bahkan sekalipun anak itu mati. Sehingga ketika berkomunikasi dengan Tuhan, Abraham serta-merta mengetahui bahwa apa yang diberikan kepada Allah itu tidak akan hilang. Itu akan menjadi hubungan yang mempererat antara Abraham dengan Allah. Ada nilai ketaatan di sana. Ada nilai pengenalan yang benar di sana. Ada nilai kesetiaan di sana. Bahwa Abraham bahkan mengabaikan kepentingannya sendiri karena dia tahu Allah memerlukannya. Bagaimana supaya lulus dari ujian iman? Dari sesuatu ujian iman yang kita tidak tahu seperti apa nantinya, yang kita tidak tahu soal-soal yang akan diujikan. Poin-poin yang harus kita pahami adalah yang pertama, mengikut Allah kita tidak akan kecewa. Mengikut Allah kita tidak akan kecewa karena Allah memiliki semua yang kita perlukan. Dan Allah bisa membuat yang kita perlukan ini menjadi perolehan-perolehan kita dari bentuk pengharapan-pengharapan dan doa kita yang terkabulkan. Sehingga kita tidak mengalami kekecewaan mengikut Allah. Dan kita akan melihat bagaimana di sini Abraham melihat peristiwa ini bukan merupakan sesuatu yang ganjil. Karena dalam masa Abraham itu penyembahan berhala juga seperti yang dicatatkan dalam firman Tuhan. Bangsa-bangsa Israel juga pada masa kerajaan-kerajaan Israel juga masih ada orang yang mempersembahkan korban bakaran, yaitu dengan mengorbankan anaknya kepada Baal, kepada Allah-Allah lain, seperti yang dicatatkan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, bahwa ini sebenarnya bagi mereka sesuatu yang umum. Hanya saja terjadinya peristiwa ini kepada Abraham di saat Abraham sudah ujur, sudah usia sekitar 120-an tahun. Lalu anaknya yang baru saja menginjak dewasa ini dikorbankan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran, korban sembelihan yang dibakar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, tentu soalan-soalan akan berbeda, tantangan-tantangan hidup akan berbeda. Tapi poinnya adalah sama, bahwa kita memberikan apa yang paling kita sayang ini. Apa yang paling kita sayang? Dapatkah itu kita persembahkan kepada Tuhan dengan memberikan ini? Tuhan, sungguh saya sangat sayang, tapi saya merasa ini persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kepada apa yang saya berikan. Dengan konsep yang sama, kita bisa melihat pada poin-poin ini bahwa apa yang paling kita sayang? Uang. Tentu Tuhan tidak kekurangan.
Dia mempunyai semua, bahkan bangsa-bangsa Dia yang punya, bahkan bumi ini Dia yang punya. Tetapi dalam hal persembahan, belum saya temukan ada catatan yang mengatakan orang yang mempersembahkan sungguh-sungguh hartanya ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau orang mempersembahkan tidak sungguh-sungguh seperti Ananias dan Safira, lalu Tuhan melihatnya dengan ketidaksungguhan itu menjadi melawan Allah, mendustai Roh Kudus. Artinya ada orang mau menunjukkan ketaatannya, menunjukkan ibadahnya, tapi hatinya berkata tidak siap, tidak taat, tidak sungguh-sungguh setia. Sebaiknya jangan persembahkan. Karena firman Tuhan kepada Ananias dan Safira mengatakan, kalau engkau tidak mempersembahkannya pun, itu adalah hakmu. Tapi sekarang engkau mempersembahkan, tapi tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kita mempersembahkan uang kita dengan konsep bahwa uang ini adalah persembahanku, sehingga kita akan berhubungan dengan Allah dalam suatu bentuk peribadatan, yaitu penyembahan. Kita mempersembahkan uang kita dalam bentuk apa? Korban ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan dalam ibadah. Tapi dalam semuanya ini jangan kita menganggap bahwa uang sayalah, bahwa harta sayalah. Tapi sebenarnya Allah tidak memerlukan sesuatu yang merupakan materi daripada kita. Namun demikian Allah menerimanya, sehingga itu menjadi perbendaharaan di dalam gereja untuk mengelola semua rancangan-rancangan pelayanan gereja, sehingga terjadilah perluasan pelayanan, pengembangan pelayanan, rutinitas pelayanan secara operasional dapat terpenuhi. Tapi kita dalam hubungan dengan Allah, kita mengatakan bahwa aku mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam poin yang lain kita melihat tentang bagaimana Abraham ini lulus dalam ujian, yaitu ketika dia sudah mengerti bahwa Allah yang mengatakannya. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Sekarang ini ada banyak orang memberikan persepsi-persepsi yang mempengaruhi pelipat gandaan harta melalui persembahan, supaya orang memberi banyak dan lalu nanti kamu akan memperoleh banyak. Dengan konsep pelipat gandaan, di sini tidak ada unsur ujian. Tapi dalam hubungan dan menyembah kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan berperkara. Bahkan dalam pekerjaan kita Tuhan akan berkati, dalam kehidupan kita Tuhan akan menyertai, sehingga dalam hubungan ini sajalah kita percakapkan hal ini. Karena sangat berdekatan dengan teologi kemakmuran, di mana bahwa orang harus hidup berlimpah-limpah supaya disebut bahwa mereka diberkati. Tentu tidak. Kita akan mengenal Allah dari semua hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam kesusahan, termasuk dalam tantangan hidup, termasuk dalam pergumulan, termasuk dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Allah akan memperkenalkan jalan-jalannya. Allah akan memperkenalkan caranya menolong kita, sehingga kita dapat menyebutkan bahwa ini ujian. Ya, kita bisa mengenal Allah dari peristiwa-peristiwa ujian yang kita alami.
Sehingga pada poin ini kita kembali, bagaimana kita bisa lulus dari ujian iman. Maka kita akan mengerti bahwa dalam kehidupan ini kita akan menghadapi ujian. Menghadapi ujian supaya kita memperoleh kelulusan-kelulusan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu walaupun berbagai-bagai pencobaan kamu hadapi, dalam kitab Yakobus. Karena melalui itu semua kamu akan memperoleh, ada peningkatan-peningkatan yang akan diperoleh. Kita perhatikan dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bahwa ujian iman yang kita peroleh ini tentu ada endingnya, ada akhirnya. Dan pada akhirnya Tuhan akan berkata bahkan seperti kepada Abraham. Dikatakan oleh Tuhan, pada ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat bahwa Tuhan melihat pada akhirnya Abraham lulus dari ujian ini. Dan Tuhan menerima suatu ungkapan hati yang setia itu sebagai hubungan yang baik antara manusia kepada Allah. Bukan dari jumlah apa yang kita berikan, tapi dari ketulusan hati kita memberikannya. Dan Tuhan berkata, aku sudah melihatnya. Aku sudah melihat bagaimana engkau memberi. Aku sudah melihat bagaimana engkau menghadapi masalah dengan tidak meninggalkan aku, dengan tidak menyangkal imanmu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ujian iman kita ada yang sudah selesai, tapi ada yang terus kita hadapi, sehingga kita perlu dengan peka, perlu dengan sensitif untuk mengetahui, oh ini adalah ujian untuk saya, sehingga saya perlu sungguh-sungguh seperti Abraham menghadapinya sungguh-sungguh, datang ke gunung itu. Suatu cara menunjukkan bahwa dia bersedia bahkan untuk hal yang sulit sekalipun, karena Abraham tahu Tuhan yang dia sembah tidak mengecewakan. Tuhan yang dia sembah akan menjaminnya, dan Tuhan yang dia sembah akan memberikan lebih daripada itu, yaitu jika seandainya pun mati, Tuhan sanggup menghidupkannya, membangkitkan kembali. Suatu ungkapan hati yang telah disingkapkan kepada kita dari kitab Ibrani, bagaimana Abraham mengenali Allahnya dengan cara itu. Demikian juga dengan kita. Masing-masing pribadi kita memiliki hubungan dengan Allah itu secara berbeda-beda. Dan kita akan membuat cara ini untuk menjadi cara kita lulus dari ujian-ujian iman kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengecewakan. Dan Tuhan akan menjamin itu
di masa mendatang kepada kita. Demikianlah firman Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, walaupun singkat kami renungkan firman-Mu, tapi kami melihat bahwa ujian iman kepada Abraham telah dilaluinya, dan Tuhan melihat ada hal yang baik yang diperoleh oleh Abraham sehingga dia lulus dari ujian ini. Demikian kami yang akan menghadapi berbagai problema, berbagai masa-masa pencobaan. Kami tahu bahwa Yesus Kristus akan menjamin kami. Yesus Kristus memiliki cara untuk membuat kami memperoleh kemenangan-kemenangan. Anugerah Tuhan tidak akan terlepas daripada kami, dan kesetiaan Allah jauh lebih besar. Tuhan nyatakan lebih daripada kesetiaan kami. Maka kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sehingga kami memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Bahkan sekarang ini ya Tuhan, ketika kami mengalami berbagai masalah hidup, berbagai pencobaan yang berhubungan dengan pekerjaan, sakit penyakit, virus mewabah, dan berbagai tuntutan hidup yang dapat kami kategorikan sebagai pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Tetapi kami tahu Tuhan yang sama yang telah memberkati Abraham, Engkau sendiri ya Tuhan Yesus juga akan memberkati kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.